Yang pertama kami ingin tegaskan bahwa perkara ini telah masuk ke proses hukum. Karena itu segala statement, segala klarifikasi, segala bukti, segala pernyataan, baik yang memberikan dukungan ataupun membantah gugatan yang kami ajukan, kami nyatakan tidak bernilai secara hukum karena tidak disampaikan dalam suatu forum pengadilan, karena majelis hakim hanya akan menerima pembuktian yang dihadapkan di dalam satu sidang yang terbuka untuk umum. Yang kedua, kami ingin tegaskan legal standing, kedudukan hukum dari klien kami adalah sebagai penggugat dan bukan apa yang disebut oleh UGM adanya tuduhan seseorang yang mempertanyakan ijazah Bapak Insinyur Jokowi. Gus Nur tantang jaksa, buktikan keaslian ijazah Jokowi. Kalau bisa 7 hari 7 malam, saya minta maaf, saya cium kaki sampean. Saya ini kok bisa nggak percaya tuh apa dasarnya gitu ya, karena kan ini apalagi kalau kami teman kuliah kan ya memang ada saksi sejarah bahwa kami memang teman dan tahu persis ya dulu mulai masuk sampai dengan lulus ya. Tapi ya saya jelaskan apa adanya bahwa kami memang saksi ya waktu itu dari mulai masuk sampai lulus itu. Jadi apalagi yang harus dibuktikan. Orang-orang yang tidak suka terhadap Presiden Insinyur Haji Joko Widodo adalah orang-orang yang punya niat untuk menggantikan ideologi-ideologi bangsa Indonesia. Orang-orang yang punya niat untuk merombak sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Orang-orang penganut paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Dia melakukan provokasi itu karena dia sekedar mencari makan. Dia itu tidak pernah belajar di pesantren, tidak ada kiai yang mengajarkan dia, juga dia tidak pernah belajar agama yang baik dan benar. Makanya mulut dia, kualitas isi ceramah dia itu selalu rendah, ya, selalu nyampah. Kenapa bilang nyampah ya? Selalu mengadu domba, memprovokasi, menyebarkan kebencian dan permusuhan antar umat beragama, terutama umat muslim itu sendiri. Nah, Sugi Nur ini sudah tidak pantas untuk ustadz. Nah, mulai sekarang MUI harus mengeluarkan fatwa haram kepada Sugi Nur menjadi ustadz. Ya, yang akan mendukung MUI untuk menarik fatwa atau memberikan sertifikat kepada ustadz-ustadz yang lain. Ya, agar tidak terjadi seperti ini. Ini jangan karena modal gamis, sorban, ya, jenggot dan bacot bisa jadi ustadz. Sedangkan dulu kita untuk menjadi seorang ustadz atau guru ngaji aja udah belajar agama itu berapa puluh tahun, ya kan? Sekarang enggak, yang penting bisa deket kadrun, lalu modalnya jenggot, modalnya bacot, gamis dan sorban itu sudah bisa jadi ustadz. Dan itu dipuja-puji oleh kadrun-kadrun bodoh, ya. Katakan kepada MUI segeralah mengeluarkan sertifikat untuk ustadz bisa berceramah, terutama untuk si Sugi Nur ini lebih baik dihentikan, diblokir, ya, jangan sampai jadi ustadz lagi. Ya, berharap kepada MUI tindak tegas ustadz yang menebarkan kebencian permusuhan. Terdakwa kasus penyebaran berita bohong ijazah palsu Presiden Joko Widodo, yakni Sugi Nur Raharja atau Gus Nur, menantang Jaksa Penuntut Umum atau JPU untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi di persidangan. Jika hal itu disanggupi oleh jaksa, Gus Nur akan meminta maaf 7 hari 7 malam, bahkan mencium kaki jaksa. Pernyataan kontroversial Gus Nur itu viral di lini masa Twitter yang diunggah oleh akun @caultanjung. Pak Jaksa, kalau sampean bisa membuktikan, mendadakan ijazah aslinya, versi benarnya, 7 hari 7 malam saya minta maaf di media, dan saya cium kaki sampean, kata Gus Nur dikutip pada Senin 6 Februari 2023. Dalam potongan video tersebut, terlihat setelah Gus Nur memberi tantangan kepada jaksa, ruang persidangan langsung riuh oleh penonton sidang. Bahkan majelis hakim sampai meminta para penonton agar tenang sebab persidangan belum selesai. Atas unggahan video tersebut, sontak saja warganet memberikan komentar yang beragam.
Presiden Jokowi sudah mau selesai 2 periode, baru ribut nuduh ijazahnya palsu. Itu nggak nyambung Dul Pacul, kata seorang warganet. Gimana mau nunjukin? Karena emang nggak ada. Kalau ada tinggal tunjukin kan, selesai. Kisruh soal ini. Dan dianggap fitnah, kalau nggak ditunjukin ya nggak bakalan selesai sidangnya, kata warganet lain. Kenapa ribet banget ya sidang ijazah palsu ini? Tinggal bawa aja ke persidangan ijazah yang asli. Selesai itu urusan, ucap warganet. Kesaksiannya hanya asumtif. Masa sih SD, SMP, SMA semuanya palsu? Padahal sudah wali kota 2 kali, gubernur, lalu presiden juga 2 kali. Itu kualitas saksi yang berasumsi, tidak dengan fakta, kata Egy saat ditemui di PN Solo pada Selasa 3 Januari 2023. Dia menuturkan Bambang Tri melakukan penelitian selama 3 tahun mengenai keaslian ijazah sekolah Jokowi. Hasil dari penelitian itu kemudian dia paparkan ke publik yang justru membuatnya berurusan dengan hukum. Yang membuktikan itu, ia dengan mubahalah karena tidak ada yang bisa dikonfirmasi, ucapnya. Oleh karenanya dalam persidangan ini dia berharap bisa membuka misteri keaslian ijazah Jokowi. Dia ingin Jokowi dihadirkan dalam persidangan ini dan membawa ijazah aslinya. Ya, yang bisa menolong ya Jokowi sendiri. Caranya adalah datanglah ke sini. Kalau Jokowi merasa sibuk, padahal ini kampungnya sendiri, tugasi orang. Apa tunjuk lawyer atau tunjuk jaksa sebagai pengacara negara? Bawa itu ijazah aslinya, ucapnya. Ijazah asli itu, sambung Egy, harus sudah diaudit oleh tim forensik kepolisian bahwa itu ijazahnya asli. Namun jika tidak, hal itu membuatnya yakin jika ijazah Jokowi palsu. Kalau itu dia bawa, itu clear, sudah case close. Silahkan Bambang Tri dihukum. Bahkan silahkan Bambang Tri ini ditembak kepalanya. Itu yang seperti yang dia mau. Sebaliknya, jika tidak, maka mengkonfirmasi bahwa ijazahnya palsu, ucapnya. Sementara itu, terdakwa Gus Nur masih mempertanyakan mengapa dirinya ikut dilibatkan dalam kasus Bambang Tri. Sebab dalam pembuatan konten itu, dia merasa tidak yang paling awal dan akhir. Saya bukan yang pertama. Saya hanya penasaran Bambang Tri ini siapa? Kok berani ngomong begitu? Tak cari dia, 1 minggu baru ketemu. Saya panggil ke rumah, saya ongkosi karena profesional. Saya habis 10 juta mengundang dia. Karena saya adalah host dan dia Nasrum. Setelah saya wawancarai, baru dia viral. Setelah selesai dengan saya, ada Refli Harun, Ahmad Haziunuddin. Semua banyak yang undang. Jadi poinnya saya bukan yang pertama dan yang terakhir. Kalau hukum ditegakkan, saya bukan pertama. Tapi kenapa saya? Ucapnya. Gus Nur sudah ditahan selama 2 bulan. Dia mengatakan, awalnya dia ditahan di Barreskrim Polri, lalu dipindahkan ke Polda Jateng, dan kini dia di Solo selama menjalani persidangannya.